Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Tuhan berikan dan limpahkan kepada kami. Keberadaan kami pada saat ini semuanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sudah lindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan saat ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Berikan kami pengertian untuk dapat lebih lagi memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Tertulis demikian: Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang kita tidak lagi menghadapi kesulitan dalam mencari alamat, karena ada aplikasi peta digital yang ada di handphone kita. Sekalipun kita tidak tahu jalan-jalan di suatu daerah, tapi kita mendapatkan petunjuk arah kemana harus menuju, belokan mana yang harus diambil. Bahkan bila ada jalanan yang macet, kita diarahkan untuk melalui jalanan lain yang lebih lancar. Salah satu aplikasi yang paling populer dipakai saat ini adalah Google Maps yang dibuat oleh Lars Rasmussen. Di tahun 2020, aplikasi ini digunakan oleh 1 miliar orang di seluruh dunia. Aplikasi peta kedua yang sering digunakan di dunia adalah Waze atau Waze, yang dibuat oleh sebuah perusahaan di Israel. Keberadaan aplikasi semacam ini sangat membantu banyak orang dalam navigasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita juga butuh tuntunan untuk mengerti jalan-jalan mana yang terbaik yang harus kita pilih. Ada banyak pilihan yang kita hadapi seringkali. Namun tentunya kita ingin memilih yang terbaik. Seringkali kita diperhadapkan pada pilihan keputusan yang sulit. Misalnya dalam hal studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, keluarga, dan sebagainya. Google Maps atau Waze tentunya tidak dapat memberikan petunjuk dalam hal seperti ini. Namun, syukur kepada Tuhan, karena kita dapat memperoleh petunjuk hikmat yang kita perlukan dari Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 tertulis, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam ayat ini saudara, kita menerima janji tuntunan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita perlu menyadari dan memahami 3 hal dari ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan menunjukkan jalan. Bagaimana caranya Tuhan menunjukkan jalan kepada kita? Adalah dengan memberikan kepada kita firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikuti selalu firman Tuhan, supaya perjalanan kehidupan kita tidak salah arah. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan nasihat. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus yang diberikan Tuhan memberikan kita nasihat dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat memahami keputusan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita.
Tuhan mengawasi langkah-langkah kita, supaya kita selalu berada dalam jalan-jalan-Nya. Ketika kita melenceng dari jalan Tuhan, maka tangan Tuhan akan menarik kita kembali ke jalan yang benar untuk mencapai rencananya yang baik dan tujuannya yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mendekat selalu kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya, supaya kita semakin mengenal kehendak dan jalan-jalannya yang sempurna atas kita. Mari bersyukur saudara, karena Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Dia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, sehingga kita mencapai yang terbaik sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan sukacita, karena Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian dalam perjalanan hidup kami di bumi ini. Tapi Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau memberikan kami petunjuk jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Seringkali ya Tuhan, kami menghadapi situasi yang sulit. Kami bingung apa yang harus kami lakukan. Kami tidak tahu mana yang harus kami pilih. Tapi firman-Mu yang menolong kami, memberikan kami terang-Mu, sehingga kami dapat melihat jalan-jalan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kami, sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Penyertaan-Mu di dalam kami membuat kami dapat melangkah pasti, berjalan dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Tolong kami terus ya Tuhan, pegang tangan kami ya Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tolong kami, ajar kami terus, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan mengerti jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, berbagai masalah, sakit penyakit dan persoalan lainnya, agar Tuhan Engkau menjamah, mengulurkan tangan-Mu, memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, dan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dan senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan kami terima dengan berlimpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.